Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Putri Salsabil dari S1 Keperawatan tingkat 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hipertensi pada kehamilan. Definisi hipertensi gestasional adalah tekanan darah tinggi yang terjadi saat hamil. Hipertensi gestasional biasanya muncul setelah usia kehamilan 20 minggu dan hipertensi ini bisa hilang setelah melahirkan. Pada kondisi ini, tidak ada kelebihan protein di dalam urin atau tanda-tanda dari kerusakan organ penderitanya. Hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi kronik adalah hipertensi yang timbul sebelum usia kehamilan 20 minggu atau hipertensi yang pertama kali didiagnosis setelah umur kehamilan 20 minggu dan hipertensi menetap sampai 12 minggu pasca persalinan. Preeklamsi adalah hipertensi yang timbul setelah 20 minggu kehamilan disertai dengan proteinuria. Eklamsi adalah preeklamsi yang disertai dengan kejang-kejang sampai dengan koma. Hipertensi kronik dengan superposed preeklamsi adalah hipertensi kronik disertai tanda-tanda preeklamsi atau hipertensi kronik disertai proteinuria. Hipertensi gestasional atau transit hipertensi adalah hipertensi yang timbul pada kehamilan tanpa disertai proteinuria dan hipertensi. Menghilang setelah 3 bulan pasca persalinan atau kehamilan dengan preeklamsi tetapi tanpa proteinuria. Etiologi: primik farida, primik paternitas, hiperplasentosis misalnya pola hidatidosa, kehamilan multipel, diabetes mellitus, hidrosfelatis bayi besar, umur, riwayat keluarga, pernah eklamsia dan preeklamsia, penyakit-penyakit ginjal dan hipertensi yang sudah ada sebelum hamil, dan obesitas. Manifestasi klinisnya, gejala yang timbul akan beragam sesuai dengan tingkat PIH dan organ. Spasme pembuluh darah ibu serta siklus dan nutrisi yang buruk dapat mengakibatkan kelahiran dengan berat badan dan kelahiran prematur. Mengalami hipertensi di berbagai level. Protein dalam urin berkisar dari 1 hingga 4. Berpotensi gagal hati. Meningkatkan enzim hati. Jumlah trombosit menurun yang dipengaruhi perubahan sistem organ pada preeklamsia. Pemeriksaan diagnostiknya, uji urin kemungkinan menunjukkan proteinuria. Mengumpulkan urin selama 24 jam untuk pembersihan kreatinin dan protein. Fungsi hati, meningkatkan enzim hati, misalnya meningkatnya almaniaminotransferase atau meningkatnya aspartate. Fungsi ginjal, profil kimia akan menunjukkan kreatinin dan elektrolit abnormal karena gangguan fungsi ginjal. Tes non-tekanan dengan profil giostik, USG seri dan tes tekanan kontraksi untuk menentukan status janin. Evaluasi aliran Doppler darah untuk menentukan status janin dan ibu. Penata laksanaannya ada hipertensi ringan, hipertensi berat, dan hipertensi kronik. Komplikasinya, eklamsia, preeklamsia berat, solusi plasenta, kelainan ginjal, pendarahan subkapsula hepar, kelainan pembekuan darah, sindrom HELLP, hemolisis, elevated liver enzymes, dan low platelet count. Dan yang terakhir, aplosia retina. Dan yang selanjutnya, diagnosa keperawatan. Implementasi adalah suatu proses penata laksanaan terapi keperawatan keluarga yang terbentuk intervensi mandiri atau kolaborasi melalui pemanfaatan sumber-sumber yang dimiliki keluarga. Implementasi diprioritaskan sesuai dengan kemampuan
keluarga, dan sumber yang dimiliki oleh keluarga. Dan yang terakhir ada evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan adalah suatu proses menilai diagnosis keperawatan keluarga yang teratasi sebagian atau timbul masalah baru. Melalui kegiatan evaluasi, perawat dapat menilai pencapaian tujuan yang diharapkan dan tujuan yang telah dicapai oleh keluarga. Bila tercapai sebagai atau timbul masalah keperawatan baru, kita perlu melakukan pengkajian lebih lanjut, memodifikasi rencana atau mengganti dengan rencana yang lebih sesuai dengan kemampuan keluarga. Lalu selanjutnya, evaluasi keperawatan keluarga adalah proses untuk menilai keberhasilan keluarga dalam menata laksanakan tugas kesehatannya sehingga memiliki produktivitas yang tinggi dalam mengembangkan setiap anggota keluarga.